Halo teman-teman investor, ketemu lagi sama saya, mentor investasi Anda. Hari ini kita bakal bongkar satu hal yang penting banget, yaitu laporan keuangan perusahaan. Ini adalah dokumen paling krusial bagi siapapun yang mau berinvestasi. Pertanyaannya, gimana sih caranya kita bisa benar-benar tahu kondisi sebuah perusahaan sebelum kita taruh uang kita di sana? Jawabannya simpel, kita harus bisa baca rapor tahunannya. Biar nggak teori doang, kita langsung praktik aja ya. Kita bakal bedah laporan keuangan tahun 2025 dari Bara Multi Sukses Sarana atau yang kode sahamnya BSSR. Ini perusahaan batubara, jadi bakal seru nih kita lihat dalamannya. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari cara bacanya, lalu masuk ke neraca, laba rugi, arus kas, dan yang terpenting, apa kesimpulan buat kita sebagai investor. Yuk kita mulai. Oke, bagian pertama. Sebelum kita pusing sama angka-angka, ada hal mendasar dulu yang harus kita pahami. Laporan ini isinya apa? Dan yang lebih penting lagi, bisa dipercaya nggak sih? Pertama-tama, kita harus kenal dulu perusahaannya ngapain. BSSR ini kan mainnya di industri produksi batubara. Nah, ini penting banget karena artinya nasib perusahaan ini bakal sangat terikat sama naik turunnya harga komoditas global. Ini konteks yang harus kita pegang dari awal. Sekarang, kita masuk ke bagian yang menurut saya paling krusial dari seluruh laporan keuangan. Ada satu frasa yang menentukan segalanya. Dan ini dia, opini auditor. Untuk BSSR, mereka dapat opini wajar tanpa modifikasian. Wah, ini ibaratnya dapat nilai A+ loh dari guru. Ini standar emasnya. Jadi wajar tanpa modifikasian itu apa sih? Simpelnya gini, ada auditor independen yang udah ngecek semua angkanya dan bilang, oke, laporan ini udah bener, akurat, dan sesuai aturan. Nah, ini lampu hijau buat kita. Artinya, data yang akan kita analisis setelah ini bisa kita percaya. Oke, karena laporannya udah dapet stempel terpercaya, sekarang saatnya kita bedah isinya. Kita mulai dari neraca keuangan. Anggap saja neraca ini kayak foto selfie keuangan perusahaan pada satu tanggal tertentu. Isinya, apa yang dia punya lawan apa yang jadi utangnya. Nah, coba perhatikan tabel ini. Yang menarik di sini adalah perbandingannya antara tahun 2025 dan 2024. Lihat deh, total asetnya memang sedikit turun, tapi coba lihat liabilitas atau utangnya, turun juga. Dan yang paling penting, lihat total ekuitas alias modalnya, malah naik. Nah loh, artinya apa ini? Grafik ini nunjukin poinnya dengan jelas banget. Meskipun asetnya agak turun, harta bersih perusahaan, yaitu ekuitas, justru berhasil tumbuh. Ini sinyal yang bagus loh, artinya nilai intrinsik perusahaannya bertambah. Oke, tadi kan kita lihat fotonya. Sekarang kita lihat video kinerjanya selama setahun penuh, lewat laporan laba rugi. Pertanyaannya simpel, perusahaan ini beneran untung atau enggak? Nah, tabel ini nunjukin cerita yang agak berbeda nih dibanding neraca tadi. Coba kita perhatikan. Tuh kan, kelihatan jelas ya ada penurunan yang signifikan, baik di pendapatan maupun laba dari 2024 ke 2025. Ini jelas bukan kabar baik. Sebagai calon investor, ini adalah lampu kuning pertama. Kita harus cari tahu, kenapa ya penurunannya bisa sedalam ini? Lanjut ke laporan berikutnya. Ingat ya, laba itu belum tentu sama dengan uang tunai di kantong. Nah, di laporan arus kas inilah kita bisa lihat duitnya beneran datang dari mana dan dipakai buat apa aja. Arus kas itu dibagi jadi 3. Ada dari operasi, ini dari bisnis utamanya. Terus investasi, ini duit yang dipakai buat beli atau jual aset. Dan terakhir pendanaan, ini urusannya sama investor dan dividen. Kunci buat lihat perusahaan sehat atau enggak itu ada di bagian pertama di arus kas operasi. Sekarang kita lihat angkanya. Dari 3 aktivitas ini, ada satu angka yang paling bersinar dan bisa dibilang jadi pahlawannya di sini. Ini dia, 161 juta dolar lebih. Ini adalah kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasionalnya di tahun 2025. Dan yang lebih keren lagi, angka ini justru naik dari tahun sebelumnya. Wow! Jadi ini ngasih tahu kita apa? Artinya, meskipun labanya lagi turun, mesin utama bisnisnya, yaitu nambang dan jual batu bara, itu super jago menghasilkan uang tunai. Ini pertanda operasional perusahaan sangat sehat, sinyal yang positif banget buat investor. Oke, kita udah lihat 3 laporan utama. Terus, kalau digabungin, cerita apa sih yang mau disampaikan sama angka-angka ini? Mari kita rangkum. Jadi, rapor BSSR ini ceritanya gimana? Menarik loh, ada sisi positif dan negatifnya. Pertama, fondasinya makin kuat, kelihatan dari ekuitas yang naik. Tapi, di sisi lain, mereka lagi menghadapi tantangan, pendapatan dan labanya turun.
Nah, ini dia penyelamatnya. Bisnis intinya itu mesin kas yang sangat kuat, bahkan arus kas dari operasinya terus tumbuh. Dan yang terakhir, perusahaan ini kelihatan peduli sama pemegang saham. Buktinya, mereka bayar dividen gede banget, sampai 75 juta dolar. Nah, dari semua data ini muncullah satu pertanyaan besar. Dengan arus kas yang super kuat tapi laba yang lagi turun, gimana cara kita menilai harga wajar perusahaan ini untuk masa depannya? Tugas saya sebagai mentor bukan ngasih jawaban, tapi ngebantu Anda untuk bertanya pertanyaan yang tepat. Dan inilah pertanyaan yang harus Anda jawab lewat riset Anda sendiri.